Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang titrasi asam basa bagian penilaian harian. Soal-soal ulangannya ini ya. Ada 20 soal pilihan berganda yang mau saya bahas. Yuk langsung aja saya mulai ya. Soal nomor 1, data hasil percobaan titrasi antara larutan KOH 0,1 molar dengan larutan HCl 0,2 molar sebagai berikut. Ada 5 kali percobaan ya. Berdasarkan data tersebut, terjadinya titik ekuivalen ditunjukkan oleh data yang keberapa. Titik ekuivalen terjadi ketika jumlah mol ekuivalen dari asam dan basa sama ya. Nah, KOH dengan HCl kan sama-sama bervalensi 1, jadi abaikan saja valensinya. Maka di sini molaritas basa kali volume basa nilainya akan sama dengan molaritas asam kali volume asam. Molaritas basanya kan 0,1 nih. 0,1 M. Volumenya basanya yang dipakai 20 kan. Molaritas dari asamnya 0,2 M. Nah, jadi berapa volumenya supaya nilainya sama gitu kan. Volume asamnya gitu. Jadi ini kan 2 sama dengan 0,2 VA. Maka VA adalah 2 per 0,2. 10 ml. Jadi opsi yang tepat adalah yang data kedua. Gitu ya caranya. Jadi tinggal cek aja mana yang menghasilkan angka yang sama perkaliannya. Oke. Lanjut ke soal opsi yang tepat adalah yang B ya. Soal nomor 2, ada titrasi antara 15 ml NaOH dengan HNO3 0,1 M. Oke, lalu titik akhir titrasi tercapai setelah penambahan 30 ml HNO3. Massa NaOH yang terlarut sebanyak berapa gram? Jadi ini kan HNO3 dengan si NaOH ya. Sama-sama bervalensi 1, jadi saya tinggal pakai Ma kali Va sama dengan Mb kali Vb. Ingat bahwa M kali V itu sama dengan mol. Kalau volumenya dalam liter, kalau volumenya dalam mililiter, milimol. Udah, kita tinggal masukkan saja angkanya. HNO3 kan 0,1 M. Volumenya yang terpakai tadi 30 mili. Sedangkan M kali V itu adalah milimol dari NaOH. Oke, atau kita balik, milimol NaOH sama dengan 3. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah massa kan dalam satuan gram, berarti kita ubah dulu molnya jadi milimolnya jadi mol. Berarti ini kan 3 per 1000 ya, 0,003 mol. Dapat mol, kita bisa cari massa. Massa NaOH, molnya dikali MR-nya. Molnya 0,003, MR-nya itu NaOH 40 ya. Maka ini dapat 0,12 gram. Opsi yang tepat B juga nih. Oke. 3 dan 4. Indikator yang tepat digunakan untuk titrasi antara amonia dengan HCl adalah amonia adalah basa yang lemah, HCl adalah asam yang kuat. Maka nanti pasti akan menghasilkan larutan yang titik ekuivalennya itu nanti pH ekuivalennya kecil dari 7. Ya, jadi karena yang kuatnya yang dominan kan. Udah tinggal cek aja di sini yang mana yang di bawah 7 range pH-nya C. Gitu aja ya, tinggal lihatnya caranya ya. Oke, ke nomor 4, perhatikan grafik titrasi asam basa berikut. Jika volume larutan H2Y yang dititrasi 20 ml, berapa konsentrasi dari asam H2Y tersebut?
Oke, ini basanya adalah LOH 0,2 M yang kepake 30 ml. Nah, tinggal masukin aja MA kali VA kali valensi sama dengan MB kali VB kali valensi juga. Yang ditanyakan molaritasnya nih. Nah, volume asam yang kepakai adalah 20. Valensi asamnya ini valensi 2, hati-hati ya. Basanya 0,2 M, volume 30 mili, valensi 1. Jadi 40 kali MA sama dengan 6. Maka molaritas asamnya adalah 6/40 atau 0,15 molar. Opsi yang tepat yang dadu. Nomor 5, ada sebanyak 40 ml larutan SO2 dititrasi dengan larutan KBRO4 0,1 M. Persamaan reaksinya di bawah ini ya. Udah setara karena udah dikasih koefisien nih. Lalu titik ekuivalennya tercapai saat volume KBRO4-nya yang ditambahkan adalah 40 ml. Konsentrasi SO2-nya berapa molar? Oke, jadi supaya gampang kita tulis ulang lagi reaksinya. KBRO4 tambah 4SO2 tambah 4H2O. Kita cuma butuh KBRO4 dengan SO2 saja ya, biarin aja produknya. Nah, KBRO4-nya 40 mili dikali dengan konsentrasinya 0,1 M. Atau ini 4 milimol. Nah, si SO2-nya berapa? Ya tinggal bandingkan koefisien. 1/4, berarti kalau dia 4 adalah 4/1 kali 4. 16 milimol. Nah, yang ditanya itu molaritasnya. Molaritas sama dengan milimol per mililiter. 16 milimol. Tadi SO2-nya kepakai kan 40 mili. Nah, dapatlah hasilnya 0,4 M. Jadi opsi yang tepat yang dadu. Nomor 6, perhatikan data hasil titrasi antara larutan HCOOH dengan larutan NaOH 0,12 M berikut. Ada 3 kali percobaan, HCOOH yang dipakai 25 mili. Volume NaOH-nya 3 kali kita rata-ratakan jadi V sama dengan 20 mili ya. Itu ditambahin terus bagi 3 ya. Yang ditanya adalah massa HCOH yang bereaksi berapa gram. Sama aja, MA kali VA kali valensinya saya buat A aja ya. MB kali VB kali valensi B. Valensi basa maksudnya ya. Dua-duanya valensi 1, jadi coret aja. Nah, tinggal molaritas dari asam dengan volume dari asam. Nah, kalau tidak ada molaritasnya, volume doang yang ada ya. Kita ingat lagi bahwa M kali V itu adalah mol. Kalau dalam mili berarti milimol. Gitu ya. Jadi milimol HCOOH itu sama dengan MB kali VB. Molaritas basanya 0,12 dengan volume rata-ratanya tadi kita buat 20 mili ya. Tahu ini 0, kalau saya langsung aja deh jadi mol ya. Kalau jadi mol berarti 20 mili sama dengan 0,002 liter ya. Ini 0,12 kali 0,02. 0,0024 mol. Yang ditanya bukan mol tapi massa. Massa HCOOH-nya sama dengan mol kali mR. Molnya 0,0024 mol. mR-nya HCOOH itu 46 ya. Bisa dihitung lagi ya nanti kalau ragu ya. 0,1104 gram. Opsi yang tepat yang A.
7 ada 4,88 gram ini ya, asam benzoat dilarutkan ke dalam 500 ml air. Lalu diambillah 10 ml larutan tersebut dan dititrasi dengan NaOH 0,2 m. Nah, berapa banyak NaOH 0,2 m tersebut yang diperlukan agar tercapai titik ekuivalen? Nah, kita bisa cari dulu si molaritas dari benzoatnya ya. Itu asam benzoat ya. Molaritas benzoat. Benzoat itu C6H5COOH. 4,88 bagi MR. MR-nya ini 122 ya. Kali 1000 per volumenya 500 mili tadi. Ini saya dapat 0,08 M. Oke. Lalu kan katanya ini diambil 10 mili, dititrasi dengan NaOH. Ma kali Va kali A, Mb kali Vb kali B. Oke. Nah, jadi molaritas si benzoatnya 0,08. Ini valensi 1 ya, dua-duanya ya, bisa coret ya. Volume yang diambil 10 mili. Ini sama dengan molaritas basanya 0,2 M. Volume basanya yang ditanyakan ya. 0,8 sama dengan 0,2 Vb. Jadi Vb adalah 0,8 per 0,2, 4 mili. Opsi yang tepat adalah yang A. Berikut data beberapa indikator asam basa beserta trayek pH-nya. BTB, MM sama PP ya. Ini grafiknya, pasangan asam basa atau basa asam dan indikator yang digunakan sesuai kurva tersebut berturut-turut adalah, kita lihat aja awal mulanya kan di sini sekitar 11 itu adalah basa yang lemah. Lalu sampai ending dia main di sekitar sampai ke 2 ya, asam yang kuat. Jadi ini kita bisa bilang basa lemah dititrasi dengan asam kuat. Oke. Nah, titik ekuivalennya 5, nanti kita carilah indikator yang range pH-nya di sekitar ini. Ini metil merah nih pasti. 5 kan sekitar ini lebih dekat ya. Lalu basa lemahnya ada N64OH, ada N64OH. Asam kuatnya HCl. Jadi ini nih yang tepat nih. Kalau yang D kan lemah sama lemah. Ini yang B ya, yang tepat ya. Jadi paham dulu awal-awal dari grafik itu dia asam atau basa. Ya kalau basa lemah itu main 10 11-an gitu ya. Kalau dia kuat di atas 12. Asam kuat itu main di 2-an ke bawah. Kalau dia lemah di 3 atau 4. Biasanya polanya seperti itu ya. Oke, nomor 9. Ahmad mengikuti praktikum titrasi di sekolahnya yang melakukan titrasi 25 ml HCl asam klorida 0,5 molar dengan larutan NaOH 0,25 molar menggunakan indikator PP phenolphthalein. Titrasi dihentikan ketika larutan berubah warna dari tidak berwarna menjadi merah muda, benar ya. Alasan yang paling tepat terkait dengan terjadinya perubahan warna pada saat titrasi adalah, jadi gini ya, PP dipakai karena dia memberikan perubahan warna kan, dari tidak berwarna menjadi merah ya pada titik ekuivalen. Nah, jadi dia berwarna merah itu ketika dia keadaannya basah. Ya, dia mainnya itu 8 sampai 10 ya pH-nya ya. Jadi pas merah itu dia basah. Gitu ya. Pas tidak berwarna itu dia masih asam. Jadi pas ditambahin terus itu basahnya, nanti dia tiba-tiba berubah jadi merah, menandakan di situ tuh udah titik ekuivalen tercapai atau juga bahkan sudah lewat tuh. NaOH-nya tuh sudah berlebih dikit gitu. Ya, makanya dia jadi merah. Jadi kalau dia merah dan basah seperti ini berarti jumlah basahnya lebih banyak daripada jumlah asamnya. Opsi yang tepat yang B. Gitu ya.
Lalu nomor 10, larutan yang tepat untuk menetralkan 30 ml HCN dengan pH 5 min log 2 adalah, ini ada Ka-nya. Ini HCN-nya kita belum dikasih tahu ini molaritasnya, makanya harus cari dulu molaritasnya ya. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali M, Ma. Ya, ini kan asam lemah ya. Jadi kalau pH 5 min log 2, maka H+-nya 2 kali 10 pangkat 5 minus 5 ya. Akar Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 10. Molaritasnya yang kita mau tentukan. Kuadratkan aja kedua sisinya. Jadi 4 kali 10 pangkat min 10. Yang kanan habis ya akarnya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 10 Ma. Bisa dicoret. Berarti molaritas asam adalah 4/5, 0,8 M. Oke. Lalu kita mau pakai Ma kali Va kali valensi sama dengan Mb kali Vb kali valensi. Ma-nya 0,8. Volumenya dia tadi 30. Valensinya 1. Sama dengan, tinggalin dulu, 0,8 kali 30 itu kan 24 ya. Jadi 24 milimol. Jadi kita cari aja yang menghasilkan 24 milimol juga gitu. Di antara A, B, C, D, E. Paham ya? Jadi kalau yang A 20 kali 0,2. Berarti kan 4 milimol. Valensi 1. Berarti nggak cocok. Yang B 25 kali 0,4. 10 milimol. Nggak cocok. Yang C 20 kali 0,8. 16 kali 2. 32. Nggak cocok. Yang dadu 12 kali 1 12, tapi kali 2 nih 24. Cocok nih. Itu ya, kalau yang E 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Enggak cocok. Opsi yang tepat yang dadu. 12 mili MgOH 21 M. Sebanyak 100 mili campuran yang mengandung Na4OH 0,1 molar dan BaOH2 0,1 molar dapat dinetralkan dengan 150 ml HNO3 0,1 M. Yang ditanya berapa volume Na4OH dan BaOH2 dalam campuran tersebut yang di awal tadi. Oke, bongkar dulu satu-satu. Na4OH kita anggap aja lah volumenya sama dengan X. Berarti kan 0,1 X milimol. Lalu BaOH2 anggap saja Y, berarti 0,1 Y milimol. Dengan nilai X tambah Y sama dengan 100 mili kan. Lalu HNO3-nya berapa? HNO3-nya ya, yang ditambahkan itu yang untuk menetralkan itu adalah 0,1 M kali 150 ml. Jadi 15 milimol ya. Oke, jadi kan ini asam basa ya. Kita reaksikan aja satu-satu. Na4OH tambah HNO3 menjadi NH4NO3 tambah H2O. Kalau NH4OH-nya 0,1 X milimol, maka pasti HNO3-nya juga 0,1 X milimol kan? Koefisiennya sama. Nih. Nah, untuk si BaOH2 ini harus hati-hati karena valensinya nggak sama ya. Jadi BaNO3 2 kali tambah H2O. Jangan lupa sini kali 2. Jadi kalau BaOH2-nya tadi di awal 0,1 Y, maka HNO3 yang dibutuhkan 0,2 Y. Karena koefisiennya 2. Jadi total HNO3 yang kepakai adalah 0,1 X tambah 0,2 Y. Yang mana ini nilainya adalah 15 milimol. Paham ya?
Tinggal kita bongkar aja ini supaya nanti substitusi ya. Berarti X sama dengan 100 min Y. Udah kita bongkar nih persamaannya. 0,1 X-nya ganti dengan 100 min Y. Tambah 0,2 Y sama dengan 15. Bongkar lagi 0,1 kali 100 10 ya. Min 0,1 Y tambah 0,2 Y 15. 0,2 Y kurang 0,1 Y berarti 0,1 Y. 15 kurang 10 5. Berarti Y 5 per 0,1 50 per 1 50 ya. Ini kalau Y-nya 50 pasti X-nya juga 50 kan, karena totalnya 100. Opsi yang tepat yang E, 50 mili 50 mili komposisinya. Nomor 12, perhatikan grafik titrasi asam basa berikut. Pernyataan yang sesuai dengan kondisi yang digambarkan oleh titrasi tersebut, grafik itu, yaitu yang mana? Larutan titrat berupa larutan basah. Titrat itu kan kalau di titrasi itu dia yang bawah ya, yang awal dia. Kalau dia pakai Erlenmeyer tuh dia di bawah dia. Di sini titrat ya. Yang di atas itu, yang ada kerannya itu titran ya, pentiter. Itu titran. Kalau kita lihat ini kan di bawah dia, ini asam lah pasti ya. Itu dia menjadi basah gitu kan. Oke, cuma nggak dikasih tahu nih kuat atau lemahnya. Tapi biar kita cek dulu masing-masing. Yang A, titratnya yang bawah itu merupakan basa, jelas salah ya, karena diawali dengan di bawah 7 pasti asam. Peniter dalam titrasi bersifat asam, salah, yang di atas basa. Lalu titik ekivalen terjadi pada pH di bawah 7. Kalau dilihat ini titik ini ya, titik ekivalen di atas 7. Indikator yang dipakai metil jingga salah. Metil jingga itu kalau nggak salah dia main di 4,4 sampai 6,2. Ya, sementara titik ekivalennya di atas 7, kan nggak cocok range-nya. Oke, berarti tinggal yang E lah. Mol ekivalen asam sama dengan mol ekivalen basa pada pH larutan di atas 7. Iya, pH-nya di atas 7. Sekitar 8 gitu ya. Atau 9 gitu ya. Opsi yang tepat yang E. 13 grafik yang menunjukkan titrasi antara larutan H2SO4 dengan NaOH. H2SO4 asam kuat dititrasi dengan basa kuat. Asam kuat itu bawah banget dia ya, 1 atau 2. 3 salah. Ini kurang bawah. Ini udah pasti yang ini nih, agak bawah dia ya. Dan sama-sama kuat kan, titik ekivalennya pH-nya akan 7. Nih, pas dia 7. Pasti jawabannya yang E. Nomor 14, ada 5 gram tablet vitamin C dengan rumus HC6H7O6. Dilarutkanlah dalam air hingga volumenya 200 ml. Lalu udah terjadi larutan, diambil 50 ml, dititrasi sama 40 ml NaHCO3, natrium bikarbonat, 0,04 molar. Berapa kadar vitamin C pada tablet tersebut? Oke, jadi kita kerjanya itu dari belakang ya, dari tahap bawah itu. Jadi dari titrasi dulu. Ya, jadi untuk yang MA, yang vitamin C itu asam ya, vitamin C itu ya. MA kali VA kali A, MB kali VB kali B. Valensi 1 ya, dua-duanya itu, jadi bisa dicoret. Nah, molaritas daripada si asamnya kita nggak tahu, tapi dia dikali volumenya yang diambil untuk titrasi 50 mili. Yang mentitrasi itu 0,04 M molaritasnya dengan volume 40 mili. Berarti kan di sini dapat molaritas si asamnya adalah 0,04 kali 40 bagi 50.
0,032 M. Ini yang tadi si vitamin C. Gitu ya. Nah, jadi tadi kan ini diambil dari yang 250. Ini tadi yang 50 mili kan? Nah, untuk yang 250 bagaimana dengan molaritasnya? Beda sama? Sama ya. Jadi baik dia 50 mili atau 250 mili, tadi kan stoknya 250 mili diambil 50 kan? Nah, jadi kalau bayangin aja kalau itu teh manis dari satu teko yang besar dibagi-bagi, apakah rasanya berubah? Tentu tidak kan? Di molaritasnya sama itu. Ini juga 0,032 M. Lalu kita cari massa si vitamin C. Ya, di dalam itu ya. Dalam tablet itu. Molaritas massa dalam gram per mr kali 1000 per volumenya. Tinggal masukin angkanya, molaritasnya 0,032. Massa yang kita cari, mr-nya itu 176 ya, bisa dihitung ya nanti ya. Volume 250. 4. Nah, berarti ini massa 0,032 kali 176 dibagi 4. Saya dapat ini 1,408 gram. Nah, jadi dalam 5 gram itu dia cuma ada 1,408 gram gitu ya, vitamin C-nya. Berapa persen itu? Ya berarti 1,408 tinggal dibagi totalnya tadi awal. Jangan lupa kali 100%. Ini saya dapat 28,16%. Opsinya yang tepat adalah yang bola. Nomor 15, N4OH dititrasi sama HCl, pakai metil merah. Tiba-tiba dihentikan ketika terjadi perubahan warna titran dari kuning menjadi merah. Alasan yang tepat, kenapa gitu ya. Oke, jadi basa lemah tambah asam kuat kan, N4OH dengan HCl tambah HCl. Oke, indikator bereaksi dengan titran tidak ya. Terbentuk garam asam, iya sebenarnya terbentuk ini. Ini kan kita nanti hasilnya adalah N64Cl tambah H2O. Jadi ini adalah garam yang bersifat asam. Ya, ini garam, asamnya lihat dari mana? Lihat dari yang kuat di antara asam basa penyusunnya. Penyusunnya yang kuat itu kan asamnya. Jadi garam yang terbentuk bersifat asam. Ya. Nah, untuk C, mol asam lemah sama dengan mol basa kuat. Ini udah jelas salah karena di atas tuh asamnya yang kuat, basanya lemah. Yang D, OH- lebih banyak daripada H+, karena yang terbentuk garam asam pasti H+-nya lebih banyak daripada OH-nya. Larutan metil merah memberi warna merah pada suasana basah, tidak pada suasana asam ya. Karena range pH-nya itu 4,2 atau 4,4 sampai 6,2. Di bawah 7 ya. Saya pilih yang B. Nomor 16 ada 25 mili larutan BaOH2 0,2 M ditambahkan ke dalam 50 mili HCl 0,1 M. pH larutan akhir yang diperoleh sebesar berapa? Oke, ini saya kerjakan dalam reaksi ya, lebih enak ya. BaOH2 tambahkan HCl, BaCl2 tambah H2O ya. Hati-hati belum setara, ini BaCl2. MRS. Nah, BaOH2-nya kan di sini saya taruh ya, 25 kali 0,2 kan? Atau 5 milimol. Taruh di sini. HCl-nya 50 kali 0,1. 5 milimol juga. Apakah dua-duanya habis? Tidak, karena koefisien mereka berbeda.
Jadi HCl yang habis karena koefisiennya lebih besar. Maka kalau habis berarti segini sebanyak mula-mula segitu yang bereaksi juga ya, supaya habis kalau dikurangin. Nah, di sini harus hati-hati. Di sini 2,5 doang karena koefisiennya 1. Kan 1/2. 2,5 milimol. Jadi ada BaOH2 bersisa sebanyak 2,5 milimol. Kalau untuk mencari pH berarti kita butuh dalam molaritas. Maka milimol ini kita ubah menjadi molaritas. Caranya kita bagi dengan volume total. Kan campuran kan? Volume totalnya adalah 75 ml. Dapatlah ini 0,0333 gitu ya. Saya ambil 0,03 molar aja. Harus hati-hati lagi, BaOH2 itu adalah basa kuat yang bervalensi 2. Karena dia punya 2 OH minus. Jadi kalau BaOH2-nya 0,033, maka OH minusnya 2 kali lipat, 0,066. Atau 6,6 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kalau udah ada OH minus kan kita bisa ke POH. Min log dari 6,6 kali 10 pangkat min 2. Atau 2 min log 6,6. Nah, kalau sudah dapat POH, kita bisa dapat pH. Karena pH itu sama dengan 14 kurang POH. 14 kurang 2 itu 12, min sama min jadi plus ya. Jadi 12 plus log 6,6. Opsi yang tepat adalah yang E. Nomor 17, pada keadaan standar, gas NH3 dialirkan dalam 200 ml larutan H2SO4 0,25 m. Aliran gas tersebut dihentikan saat volume gas X tepat X ml. Jadi NH3-nya pas di X di stop ya. Kelebihan larutan H2SO4 0,25 m dapat dinetralkan oleh 80 ml larutan NaOH 0,5 m. Jadi H2SO4-nya ternyata berlebih dan itu dititrasi dinetralkan dengan NaOH. Nah, jadi kita mulai dari situ ya. Titrasi itu kita mulai. Jadi ada H2SO4 dengan NaOH ya. Va, Ma valensi, Vb, Mb valensi. Bahasanya valensi 1 ya. Nah, V kali M ini ingat ya, molaritas kali volume, volume kali molaritas itu adalah mol. Kali A, A-nya 2 ya, valensi asamnya 2. Volume basa yang dipakai 80 mili dengan molaritas 0,5 m. Atau 2 mol sama dengan 80,0,5 itu 40 kan? Berarti molnya sama dengan 20 tapi dalam milimol ya. Karena 80-nya mililiter. Ini adalah H2SO4 yang sisa atau berlebih. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Diingat H2SO4-nya berlebih. H2SO4 awal tuh ada ya. Kita bisa cek juga tuh. H2SO4 awal. Tuh H2SO4 awalnya 0,25 M kali 200 ml. Tahu ini dapat 50 milimol. Ini keadaan awal. Oke. Jadi kan titrasi yang pertama, reaksi yang pertama adalah H2SO4 direaksikan dengan NH3. Jadi NH42SO4 ya. Jangan lupa koefisien. MRS. Nah, katanya kan tadi, udah kita dapat juga, tadi H2SO4 di mula-mula 50 milimol, yang bersisa 20 milimol. Berarti pasti yang bereaksi 30 milimol kan? Kalau H2SO4-nya yang bereaksi adalah 30 milimol, maka NH3-nya ini adalah 60 milimol. Paham ya? Karena koefisiennya 2. Ya, jadi NH3 yang awal tuh dan yang bereaksi sama karena dia habis. Karena H2SO4 yang berlebih kan.
Jadi dapatlah NH3-nya sama dengan 60 milimol. Kita ubah ke mol jadi 0,06 ya. Nah, yang ditanya volume pada keadaan standar berarti 0,06 kali 22,4. 1,344 liter. Ada jawabannya, mililiter jadinya ya. Yang bola ya. Oke, 18 untuk menentukan konsentrasi larutan HCl. Larutan tersebut diambil 20 mili si HCl itu ya. Dititrasi sama BaOH2 0,2 m. Data titrasinya sebagai berikut. Ada 3 kali percobaan. HCl-nya semuanya 20 ml, tapi BaOH2-nya bervariasi hasilnya ya. Nah, kalau kita rata-ratakan kan 14 mili ya. Jadi 15 tambah 13 tambah 14 dibagi 3. Oke. Nah, udah dapat ya. Nah, titrasi berarti MA VA A sama dengan MB VB kali B. Nah, kita cek molaritasnya si asam itu kan nggak ada kan? Kali volumenya yang dipakai 20 mili bervalensi 1. Molaritas basanya 0,2 m. Volume basanya volume rata-rata tadi 14. Dia bervalensi 2. Jadi MA ini saya dapat 28 berarti 0,28 ya. Molaritas si HCl 0,28 m. Yang ditanya kadar HCl dalam 20 ml asam klorida tersebut. Ya, jadi HCl-nya itu kita nggak tahu itu kadarnya. Nah, kalau kita punya molaritas, terus ada rho atau massa jenis, terus yang ditanyakan kadar, persennya dia kadar itu. Nah, kita bisa pakai rumus ini. M sama dengan massa jenis kali persen kali 10 dibagi dengan MR. Ini hubungan dari MR, molaritas, massa jenis dengan persentase atau kadar ya. Molaritasnya kan dapat 0,28. Rho-nya 1,1 gram per mili. Persen yang dicari kali 10 per MR-nya itu 36,5 ya. Atau persennya sama dengan berarti 0,28 kali 36,5 per 1,1. Saya dapat ini 0,932%. Berarti yang dadu. Oke, hafal rumus ini ya. Molaritas hubungannya dengan kadar dan juga dengan massa jenis, densitas. 19. Sebanyak 50 ml H2SO4 0,01 m dititrasi dengan KOH 0,01 m juga. Dihentikanlah titrasinya ketika KOH yang ditambahkan 50 ml. pH larutan titrat sekarang jadi berapa? Nah, sama aja ya kayak tadi ya. Ini kita buat reaksi aja lebih enak. H2SO4 tambah KOH K2SO4 tambah H2O. Hati-hati, setarakan dulu. Nah, H2SO4-nya kan itu 50 kali 0,01. Ya, berarti 0,5 milimol. KOH-nya pun segitu kan? 0,5 juga karena sama volume dengan molaritasnya. Nah, tapi hati-hati KOH valensi 2, berarti dia valensi 2. KOH-nya berkoefisien 2, berarti dia habis. Ya, lebih kecil dia. Maka si H2SO4-nya koefisien 1 cuma setengahnya saja dia. Gitu ya. Jadi kita dapatkan sisanya H2SO4 0,25 milimol.
Kalau mau cari-cari pH, kita nggak bisa pakai mol, tapi pakai molaritas. Jadi caranya gimana? Tinggal bagi dengan volume totalnya. 50 tambah 50, 100 ml. Atau ini dapat 2,5 kali 10 pangkat minus 3M. Ini punya si H2SO4 yang bersisa atau berlebih tadi. Ingat, H2SO4 bervalensi 2 ya. Asam kuat bervalensi 2, dia punya 2H+. Jadi kalau H2SO4-nya 2,5 kali 10 pangkat minus 3, H+-nya kali 2, jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Karena pH itu adalah min log dari H+, konsentrasi H+. Dari 5 kali 10 pangkat minus 3. Berarti 3 min log 5. Opsi yang tepat adalah yang A. Terakhir soal nomor 20. BaOH2 0,02 M habis tepat bereaksi dengan H2SO4 0,1 M. Endapan hasil reaksi diambil, dikeringkan, dan ditimbang. Nah, hasil penimbangan menunjukkan endapan mempunyai massa 9,32 gram. Berapa perbandingan volume BaOH2 dan H2SO4-nya? Oke, ini harus reaksi ya. BaOH2 kita reaksikan dengan H2SO4. Hasilnya pasti BaSO4 ya. Yang kali 2. Oke. Nah, tadi kan volumenya kita nggak dikasih tahu ya. Berarti kita anggap aja nih 0,02. Kita mau buat apa nih? X atau apa? Terserah lah, X. H2SO4-nya 0,1 Y deh. BaSO4-nya yang terbentuk adalah 9,32 gram. Nah, berapa mol dia gitu kan? Jadi 9,32 gram dibagi MR-nya 233 gram per mol. Itu sama dengan 0,04 mol. Oke, jadi ini 0,04 mol. Nah, berdasarkan perbandingan koefisien, kita bisa lihat bahwa BaOH2 banding H2SO4 banding BaSO4 adalah 1:1:1. Artinya 0,02X banding 0,1Y banding 0,04. Nah, jadi 0,02X supaya jadi 0,04 gimana? Berarti X-nya berapa? Gitu kan? Berarti X-nya 2 kan? Paham ya? Sedangkan 0,1Y supaya jadi 0,04 berarti Y-nya berapa? Ya 0,4. Nah, 0,4 kali 0,1 0,04. Paham ya? Berarti X banding Y atau volume BaOH2 banding volume H2SO4 adalah X banding Y kan? Yaitu 2:0,4. Atau bisa jadi 5:1. Jawabannya. Oke, selesai ya pembahasan saya. Pembahasan soal-soal pH penilaian harian materi titrasi asam basa, netralisasi asam basa ya. Semoga bermanfaat, semoga membantu, semoga berguna buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan ya. Nah, saya cuma niat bantu saja. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.